Cuman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman berapa kemarin? Halaman berapa? Belum itu. Mas Royat masih ingat gak? Alhamdulillah. Berbuka timahnya ya? Oke, berarti halaman 5 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakr Muhammad ibn Husain Al-Ajurri taghammadahu Allahu bi rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu buhbuhata jinanih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi al-bahirah fid dunya wal akhirah. Amin. Imam Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri, jadi sering disebut dengan nama secara nisbat yaitu Al-Ajurri rahimahullah. Al-Ajurri rahimahullah, ra-nya ditasydid, Al-Ajurri rahimahullah. Alhamdulillah bi rahmatihi wa ridwani. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keridhaan untuk beliau. Wa askanahu buhbuhata jinani, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di surga yang tertinggi. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bahirah, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat untuk kita dengan ilmu-ilmu beliau yang berlimpah di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Amin. Qala Imam Al-Ajurri rahimahullah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah untuk dan milik Allah, yang semata-mata karena nikmat darinya lah sempurna dan terlaksana banyak hal-hal yang baik. As-salihat itu artinya hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan, program-program itu juga demikian. Termasuk kita kalau di lingkup Pusdiklatmu sama seperti itu. Sampai hari ini sudah banyak hal dilakukan, banyak kegiatan berjalan. Itu semua semata-mata adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Binikmatihi tatimmus shalihat. Hanya dengan nikmat darinya lah hal-hal yang baik itu bisa terlaksana dengan sempurna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi. Semoga Allah memberikan salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad an-nabiyil ummi, seorang nabi yang ummi. Yang ummi itu apa, Mas Raya? Artinya seorang nabi yang ummi, al-ummi, seorang nabi yang al-ummi, al-ummi. Ya, zaman dulu tuh banyak ummiin. Apa apabila al-ummi itu? Apa? Nabi Muhammad itu seorang nabi yang ummi. Apa artinya ummi? Ummi. Alladzi, apa baca apa itu al-ummi? Bisa baca tulis. Yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagi Nabi SAW itu bukan suatu kekurangan, malah sebuah kelebihan. Kalau bagi orang lain itu suatu cacat, justru Nabi Muhammad hal seperti itu adalah mukjizat. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sehingga tidak ada alasan untuk menuduh Nabi Muhammad SAW itu pernah belajar kepada seseorang lalu disampaikan dan dinyatakan inilah wahyu dari Tuhan. Dan ternyata tuduhan seperti itu memang pernah ada. Tuduhan seperti itu memang pernah ada. Muhammad itu
menyampaikan karena dia pernah belajar dari si fulan dan si fulan dari ahlul kitab. Ya, masyarakat Arab waktu itu yang mudah sekali menjawab. Apalagi orang-orang Quraisy, terlebih keluarga dekat. Nah, mereka tahu Nabi Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maka apa yang beliau sampaikan tidak ada pilihan lain kecuali bahwa itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, firman, bukan hasil belajar dari seseorang. Wabillahi asta'in. Ada kitabnya Mas Luki, monggo. Wabillahi asta'in. Yang kepada Allah saya memohon pertolongan. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan cukuplah Allah itu untukku, tidak yang lain. Wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat yang memberikan perlindungan dan kekuatan. Qala rahimallahu ta'ala amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uh. Sesungguhnya Allah azza wa jalla yang maha mulia lagi maha tinggi, wa taqaddasat asma'uh yang maha suci nama-namanya, ikhtassa min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, yang dimaksud mengkhususkan di sini adalah memilih min khalqi, dari semua makhluk, man ahabba, orang-orang yang dicintainya, fahadahum lil iman, Allah berikan hidayah untuk mereka sehingga beriman. Orang yang beriman artinya terpilih, jumlahnya tentu relatif lebih sedikit, secara persentase itu kecil. Sekarang populasi manusia di dunia hampir 5 miliar. Yang beriman dengan kategori berislam itu berapa persen? Separuh pun tidak ada. Dari yang berislam itu yang betul-betul menjalankan Islam berapa persennya? Kecil. Maka menjadi orang yang beriman itu nikmat. Itu sebuah karunia yang tidak bisa digantikan dengan apapun dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tsumma ikhtassa min sa'iril mu'minin man ahabba. Nah, dari orang-orang yang beriman itu Allah pilih lagi. Yang dipilih itu siapa? Yang Allah cintai. Fatafaddala alaihim fa'allamahumul kitaba wal hikmata wa faqahahum fid din. Allah pilih dari yang beriman itu, yang memang Allah cintai. Siapa? Fatafaddala alaihim, orang-orang yang Allah berikan karunia, fa'allamahumul kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu untuk mereka tentang Alkitab dan Al-Hikmah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Wa faqahahum fid din. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya mengerti tentang urusan agama. Jadi udah mulai terfilter ini ya. Dari semua manusia itu terseleksi. Ada yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman itu jumlahnya sedikit. Dari yang beriman jumlah sedikit ini Allah pilih lagi dan diseleksi, tambah kecil dan tambah sedikit lagi, yaitu orang-orang yang mau memilih jalan talabul ilmi. Ya, maka melalui kesempatan ini mari kita terus menjaga syukur kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena masih Allah berikan kesempatan menjadi bagian yang terkecil itu. Kita masih ada semangat untuk belajar, ada kesadaran bahwa ilmu yang kita miliki terbatas dan memang betul-betul kurang. Itu nikmat yang luar biasa. Dan tantangannya juga berat. Tantangannya itu berat. Kendalanya itu banyak. Karena setan yang ingin menghentikan atau menggagalkan langkah-langkah kaki dalam talabul ilmi itu bukan setan yang kelas biasa, itu setannya yang sudah kelas tinggi juga.
Sehingga kalau masih bisa bertahan, itu karomah itu dari Allah Azza wa Jalla. Wa 'allamahum at-ta'wila wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala juga ajarkan untuk mereka at-ta'wil. At-ta'wil itu artinya pemahaman. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin, dan Allah tempatkan mereka kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang-orang mukmin lainnya. Tapi sayang ya, sudah diberi kesempatan untuk thalabul ilmi, belajar dan juga mengajar tentunya, lantas tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain. Ya memang untuk menjadi orang yang beriman serta berilmu itu tidak mudah, apalagi kalau indikatornya itu adalah materi, penentunya itu adalah kekayaan, ya kita nggak akan dapat gitu. Ya nggak mungkin di saat yang sama bisa menggabungkan antara ilmu, ibadah, kemudian juga kekayaan, apalagi di zaman sekarang. Para ulama sekalipun, betul banyak dari mereka yang kaya raya, tapi ujung-ujungnya dan akhir-akhirnya tetap akan memilih ilmu, yang kekayaan itu ditinggalkan atau tidak ditinggalkan. Kekayaan itu akhirnya dihabiskan untuk jalan-jalan kebaikan. Tapi kalau di saat yang sama ya, dia berilmu, ahli ibadah, terus hartanya banyak, itu susah. Pada akhirnya harus dipilih. Wa dzalika fi kulli zamanin wa awanin. Itu semua berlaku di setiap waktu dan di setiap tempat. Awan itu artinya kan tempat. Rafa'ahum bil ilmi. Allah tinggikan kedudukan mereka dengan ilmu yang dipunya. Wa zayyanahum bil hilmi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu terpandang dan terhormat, dihargai dan disegani bil hilmi, karena punya sikap hilm. Hilm itu ya bijak, yang sabar. Bihim yu'raful halalu minal harami. Mereka yang berilmu bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Orang lain pun bisa mengambil manfaatnya, bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Dari mana mereka tahu yang halal dan yang haram? Ya dari orang-orang yang berilmu. Mereka yang punya ilmu itu kemudian menjelaskan, menerangkan. Wal haqqu minal batil, bisa memisahkan antara yang al-haq dengan yang al-batil. Waddarru minan nafi'i, itu akhirnya bisa mengambil mana yang bermanfaat dan meninggalkan mana yang madharat. Wal hasanu minal qabih, yang buruk dan yang baik itu bisa dibeda-bedakan. Beruntung sekali orang seperti ini. Orang seperti ini, orang yang sudah punya ilmu, itu hidupnya nggak bakalan bingung gitu, nggak bakalan bingung, karena dia tahu ini halal pakai, ini haram tinggalkan, ini hak ikuti, ini batil tinggalkan. Oh jangan, ini bermadarat, ini iya banyak manfaat, ini nggak bagus, ini jangan ikuti, bagus ini, ayo semangat. Tapi coba orang kalau nggak punya ilmu, dia tabrak yang haram, bahkan dia yakini yang haram itu halal. Yang jelas-jelas halal, malah dia nggak suka. Yang nggak punya ilmu, kebenaran malah ditentang, kebatilan justru didukung. Kalau dia tidak punya ilmu, banyak bermadarat, tetap dia lakukan, akhirnya rugi sendiri. Yang jelas-jelas bermanfaat, itu malah tidak dia perhatikan, rugi. Wal hasanu minal qabih, fadluhum azim. Orang berilmu keutamaannya sangat besar. Wa khataruhum jazil, kelebihan mereka itu banyak. Warathatul anbiya, menjadi pewarisnya para nabi. Wa qudratu ainil awliya, kebanggaan dan penyejuk mata para wali. Para wali itu kan bertingkat-tingkat kedudukannya. Yang berilmu tentu lebih tinggi.
Al-hitanu fil bihari lahum tastaghfiru, ikan-ikan di lautan memohonkan ampunan untuk mereka. Wal malaikatu bi ajnatiha lahum tahdau, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena menghormati orang yang berilmu. Wal ulama'u fil qiyamati ba'dal anbiya'i tashfa'u, para ulama pada hari kiamat itu mereka juga bisa memberikan syafaat selain para nabi. Tentu para nabi itu yang paling pertama diberi kesempatan memberikan syafaat, tapi orang yang berilmu itu juga bisa memberikan syafaat. Majalisuhum tufidul hikmah, majlis-majlis ilmu yang mereka selenggarakan itu menyalurkan hikmah. Wa bi a'malihim yanzajiru ahlul ghaflah, orang yang lalai, orang yang sempat salah langkah, sekedar melihat dan memperhatikan amal ibadah mereka, kegiatannya sehari-hari, itu sudah yanzajir, itu sudah kemudian tersadarkan. Manfaatnya sangat banyak sekali nih. Apa itu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Dan ingat, kalau saya menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Ya, setinggi-tingginya orang yang berilmu, tetap dia punya kewajiban untuk belajar. Setinggi dan seterhormat apapun kedudukannya sebagai seorang alim, itu bukan alasan untuk berhenti belajar. Ya, justru semakin tinggi, dia harusnya semakin yakin bahwa keperluannya belajar itu semakin tinggi. Semakin namanya besar, harusnya dia sadar bahwa keperluannya untuk belajar itu juga bertambah besar. Hum afdalu minal ubbadi, orang yang berilmu itu jelas-jelas lebih afdal daripada ahli ibadah. Wa a'la darajatan minaz zuhadi, derajatnya lebih tinggi dibandingkan kaum zuhud sekalipun. Hayatuhum ghanimatun, hidupnya mereka suatu keberuntungan. Wa mautuhum musibatun, tapi ketika meninggal dunia terasa sebagai musibah. Yudzakkirunal ghafila, mereka ingatkan yang lupa. Wa yu'allimunal jahila, mereka ajari orang yang bodoh. La yutawaqqa'u lahum ba'iqatun, gak ada orang kemudian berpikir buruk tentang mereka sehingga mengkhawatirkan sesuatu yang jelek. Wala yukhafu minhum ghailatun, gak ada yang perlu ditakutkan dari mereka. Orang yang berilmu itu ghailatun, sesuatu yang buruk. Bi husni ta'dibihim yatanaza'u al-muti'un, karena mereka mendidik dengan baik, maka orang-orang yang taat itu kemudian mereka berebut untuk belajar, berebut untuk meniru, berebut untuk menghormati. Wa bi jamili mau'izatihim yarji'ul muqassirun, karena mau'izah yang mereka sampaikan itu bagus dan indah, maka orang yang muqassir, yang tidak semangat, akhirnya kembali semangat. Yang sebelumnya sudah hampir putus asa, kembali lagi untuk mengayuh asa. Yang sebelumnya sudah tidak lagi berharap, muncul lagi harapannya. Jami'ul khalqi ila ilmihim muhtajun, semua makhluk, bukan cuma manusia, hewan dan binatang, pohon dan pertumbuhan, tanah dan air, semuanya memerlukan ilmu mereka. Wassahihu ala man khalafa biqaulihim mihjajun, sama juga orang yang menyelisihi pendapat mereka itu akhirnya terkalahkan dan tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka punya pendapat yang benar, dan itu sebagai mihjajun, hujjah untuk mereka. Jadi oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala kita diingatkan kembali, ini loh jalannya orang yang berilmu itu, baik sebagai pelajar maupun pengajar. Untuk yang masih serius belajar maupun yang sudah
sampai kegiatan mengajar. Ya, kita semua di Gusti Karno seperti itulah inginnya. Ya, kita sudah belajar, lalu diberi kesempatan bisa mengajar, itu sebuah nikmat, bukan beban. Jangan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan, jangan. Tapi itu adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan. Allah itu sayang sama kita, sehingga dikasihlah ini jalan kebaikan, jalani. Ya. Allah sayang dengan kita, maka diberilah kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Di sana banyak orang berhalang untuk belajar. Dia nggak punya jalan untuk kemudian mengajarkan kebaikan. Ada yang ditentang, ada yang dilawan, ada yang bingung, nggak tahu bagaimana jalan. Tapi kita di sini adalah di MI, ya kan? Kemudian di Pusdiklat itu sendiri. Maka ketika ada kesempatan untuk menyampaikan ilmu, itu sebuah kesempatan, itu tandanya Allah saya coba bayangkan kalau kita menganggap itu sebagai beban dan memberatkan, lalu Allah hentikan kesempatan itu, kita nggak belajar, kita nggak mengajar, terus jalan yang akan kita pilih itu jalan yang mana? Padahal manusia hidup itu pasti berjalan. Ya, kalau bukan jalan kebaikan yang ditempuh, terus jalan apa gitu? Kita tidak mengatakan di Pusdiklat ini adalah jalan yang terbaik, bukan. Ya, di sana masih banyak jalan-jalan kebaikan itu terbuka selalu. Tapi sekarang kita berpikir, oh ini sudah jalan yang ada, jalan kebaikan, ya udah kita jalani. Kecuali kalau memang kita bisa dengan suatu jaminan dan sebuah keyakinan yang pasti, ada tempat yang lebih baik, pasti ya. Secara spesifik ya silahkan. Tapi kalau cuma coba-coba, hanya sekedar kemungkinan dan kemungkinan, ya janganlah, eman-eman. Kalau di sini kan sudah jelas pintu kebaikan itu terbuka. Allah rahimahullah, at-ta'atu lahum min jami'il khalqi wajibatun. Menuruti dan mengikuti mereka yang berilmu itu hukumnya wajib untuk semuanya. Karena yang diikuti bukan orangnya, yang diikuti adalah ilmunya. Wal maksiyatu lahum muharramatun. Durhaka kepada orang yang berilmu itu haram. Tapi ingat, bukan individunya. Kalau individunya itu bisa salah, bisa keliru. Yang kita ikuti ilmunya, itu wajib. Yang kemudian dikatakan durhaka dan diharamkan, itu bukan karena menyelisihi orang per orang, tapi kita ternyata tidak mengikuti ilmu yang disampaikan. Man ata'ahum rasyad wa man asahum anad. Siapa yang mau mengikuti mereka, orang yang berilmu, akan dapat petunjuk. Tapi yang menyelisihi itu akan menyeleweng. Ma warada ala imamin muslimin min amrin ishtabaha alaihi hatta waqafa fihi fa bi qaulil ulama ya'malu. Kalau seorang penguasa, imam, pemimpin besar, seorang raja, seorang presiden, ketika tidak mampu mengambil suatu keputusan karena ishtabaha alaih, itu masih belum jelas dan tidak terang, maka akhirnya ucapan ulama yang berlaku. Wa an ra'yihim yasduru, maka titah dan instruksi seorang penguasa itu bersumber dari pendapat dan pandangan para ulama. Wa ma warada ala umara'il muslimina min hukmin la ilma lahum bihi fa biqaulihim ya'malun wa an ra'yihim yasdurun. Dan bukan hanya imam, kalau imam itu kan yang tertinggi. Berikutnya umara al-muslimin. Umara itu ya para pejabat-pejabat yang lain di bawahnya yang tertinggi. Sama juga kalau mereka mengalami suatu problem, mereka tidak punya ilmunya, ya mereka mengambil ucapan para ulama dan mereka menyandarkannya dengan pendapat dan masukan para ulama. Wa ma ashkala ala qudatil muslimina min hukmin fa biqaulil ulama yahkumun wa alaihi yu'awwilun. Sekarang para hakim, qudat. Kalau yang pertama disebutkan kan imamul muslimin, yang kedua umaraul muslimin, yang ketiga qudatul muslimin. Ini kan masing-masing tingkatannya berbeda. Walaupun tingkatannya berbeda, yang pertama imamul muslimin, pemimpin yang tertinggi,
kemudian di bawahnya umara'ul muslimin, para pejabat dari menteri, di bawah menteri dan seterusnya, lalu qudhatul muslimin, hakim-hakim, semuanya lah tanpa terkecuali. Kalau mereka tidak tahu tentang hukum sesuatu, ya akhirnya kembalinya ke siapa? Ke ulama juga. Dengan pendapat ulama mereka menentukan hukuman, wa alaihi yu'awwilun, dan dengan pendapat para ulama mereka bersandar. Qala fahum sirajul ibadi wa manarul biladi. Para ulama itu lentera yang menerangi hamba. Mereka adalah cahaya yang menerangi negeri. Wa qiwamul ummati, mereka adalah tonggak penguat untuk umat. Wa yanabi'ul hikmah, dan sumber yang mengalirkan hikmah. Hum ghaidus syaitan, orang yang berilmu itu satu-satunya orang yang membuat setan marah. Bihim tahya qulubu ahlil haqqi, dengan keberadaan orang yang berilmu hiduplah hati orang-orang yang menetapi kebenaran. Wa tamutu qulubi ahli sayyi, hati orang-orang yang menyimpang itu akan mati. Mathaluhum fil ardi kamathalin nujumi bis samai. Di dunia, dalam kehidupan manusia, permisalan orang yang berilmu itu seperti bintang di langit sana. Yuhtada biha fi zulumatil barri wal bahri, menjadi petunjuk di tengah kegelapan baik di darat maupun di lautan. Idan tamasatin nujum tahayyaru, kalau bintang-bintang itu gelap, cahayanya tidak ada lagi, orang akan bingung arah. Wa idza asfara anha dzalamu absaru, tapi kalau sudah hilang kegelapan barulah mereka bisa melihat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Selanjutnya itu tadi kesimpulan-kesimpulan ya dari beberapa paragraf tadi, itu semuanya kesimpulan-kesimpulan. Baru nanti akan ditanyakan madalla ala ma qultu ya. Terus dalilnya apa? Ada berapa paragraf di 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf yang menjelaskan tentang kedudukan orang yang berilmu. Ketika ditanya dalilnya apa, dalilnya mana, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala lantas menjelaskan dan membeberkan ya, dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin semangat, dan semangat itu bisa terawat agar kita memanfaatkan